oleh doa. Oh, maaf, ada sedikit intervensi ya. Nah, aturan berikutnya ialah untuk tanya jawab itu akan saya bagi 2 termin, dan semua penanya silahkan mengetik dalam kolom chat room ya, dan saya tentunya akan memilih nanti pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentunya dengan topik kita. Nah, untuk pemateri sendiri itu akan diberikan waktu sekitar 50 menit. Nah, untuk penanya akan saya bagi 2 termin terlebih dahulu, masing-masing nanti akan saya pilih 3 ya, 3 penanya yang mungkin lebih relevan. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya secara langsung ya, secara live dengan pemateri, saya akan beri kesempatan nanti tentunya 1, dan silahkan menunjukkan raise hand. Dan apabila dalam chatnya, pertanyaan dalam chatnya saya lihat sangat relevan dan bisa membuka wawasan kepada kita semua, tentunya akan saya berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang menanyakannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita, dan satu lagi ya, mungkin untuk di dalam mengetik ini, saya mohon supaya pertanyaannya itu to the point saja, karena agak sulit untuk mengetik ataupun mengerti pertanyaan apabila pengetikannya mungkin terlalu berkepanjangan. Nah, untuk kita memulai acara ini, kita akan minta doa pembuka dari Ibu Pariyati. Mungkin Pak Samarel yang ada dalam sini belum hadir. Saya minta Ibu Pariyati untuk berdoa bagi kita semua. Silakan Ibu Pariyati. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari yang indah saat ini Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan sukacita, itu anugerah Tuhan. Saat ini kami akan mulai seminar nasional STT Pelita Kebenaran secara khusus untuk kelas doktoral. Bagaimana kami boleh saling memberkati. Untuk itu kami serahkan kesempatan ini. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semuanya. Mulai dari awal hingga selesai nantinya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap apa yang boleh kami pakai fasilitas dalam Zoom ini, tangan Tuhan memberkati semuanya. Berkati yang menjadi speaker hari ini Tuhan, untuk boleh berbagi berkat bersama dengan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan STT Pelita Kebenaran menjadi saluran berkat. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Pariyati. Pak Putra, apa sudah masuk? Lanjut aja Pak, nggak apa-apa, di-handle aja. Baik, kalau begitu kita akan masuk kepada rangkaian acara yang ketiga ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu peserta kami mohon untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, tanda cinta kita kepada negeri kita ini, negara kita ini. Kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Tanah air, tanah darah, di sana berdiri, jadi padu. Indonesia kebangsaan, kita Indonesia, Anakku, hiduplah bangsaku, bangsaku semuanya, Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak Ibu, kita boleh kembali duduk dan kita masuk ke acara berikut, yaitu acara Mars Pelita Kebenaran. Kita akan nyanyikan juga bersama dan kita dengarkan. Sekolah tinggi teologi, pelita kebenaran, menjadi terang dan memberi kesaksian, duta Kristus di dunia. Berdoa, memuji dan menyembah, lihat di dalam panggilannya, di mana Tuhan menempatkan hidup kami berbuah, bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa dihormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Kami sekolah tinggi teologi, pelita kebenaran, menjadi terang dan memberi kesaksian, duta Kristus di dunia. Berdoa, memuji dan menyembah, lihat di dalam panggilannya, dimanapun Tuhan menempatkan hidup kami berbuah, bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa dihormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Bersatu cawan emas dan kecapi, pemulihan pondok Daud terjadi, dan setiap suku kaum bangsa bahasa dihormat bagi anak domba. Ya Tuhan, kami mau melayani dengan talenta yang telah Engkau beri, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan. Berjalan di dalam roh dan kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran, Yesus Raja kemuliaan.
Terima kasih untuk Mars STT Pelita Kebenaran. Kemudian kita akan mengikuti sedikit video dari PMB untuk mengenal apa dan bagaimana STT Pelita Kebenaran. Kami persilakan, host. Ya. Salam, STT Pelita Kebenaran telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Iya, betul sekali. Dengan visi melahirkan para penuai-penuai yang bergaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. STT Pelita Kebenaran juga memiliki program studi S1 Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Ada juga S2 dengan program studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Tidak ketinggalan juga nih dengan S3 Konsentrasi Leadership, Teologi, dan Pendidikan Agama Kristen. Dan program-program tersebut telah terakreditasi BANPT. Kampus STT Pelita Kebenaran memiliki fasilitas yang memadai. Contohnya seperti perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, ruang chapel, dan lab musik, serta dosen yang ahli di bidangnya dan berintegritas. Nah, jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri saudara. Ya, masih ada satu Baik. lagi, masih Bagaimana? satu lagi. Masih ada satu lagi videonya. Silakan, Pak. Salam, nama saya Albert Johannes, saya dari Room 1 kelas virtual. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga bekerja di dunia superlab yang tentunya saya cukup full di dalam pekerjaan. Puji Tuhan, dan saya bersyukur dengan dibukanya kelas virtual STT Pelita Kebenaran. Saya bisa belajar dengan waktu yang bebas dan didukung oleh para dosen yang luar biasa. Saya saat ini sedang berada di Papua dan saya merupakan salah satu mahasiswa di STT Pelita Kebenaran program virtual class. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dalam program ini, di mana meskipun saya jauh tetapi saya masih bisa mengikuti perkuliahan di STT Pelita Kebenaran dengan dosen-dosen pengajar yang sangat luar biasa, yang sangat berkompeten, juga video pembelajarannya yang tidak mengurangi nilai pengetahuan di mana saat kita mengikuti pelajaran offline. Secara pribadi saya sangat diberkati dengan adanya program virtual class. Baik, terima kasih kepada host. Dan untuk memulai acara kita akan meminta kepada Ketua Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Untuk Bapak Ketua Pasca Sarjana ataupun yang mewakilinya, kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam seminar nasional pada pagi hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu semua, Shalom. 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 Saya Dr. Perlin Jebua. Ya, Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadirannya. Saya harap kita semua tetap semangat mengikuti seminar pada pagi hari ini. Saya Dr. Perlin Jebua sebagai Direktur Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran.
mewakili Ketua STT Pelita Kebenaran yang pagi hari ini ada kesibukan, Bapak Dr. Yan JB Parangan. Maka saya mewakili beliau untuk memberikan kata sambutan pada pagi hari ini yang indah ini, di mana kita bisa menyelenggarakan seminar nasional yang diselenggarakan oleh program doktoral dari STT Pelita Kebenaran. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Dan STT Pelita Kebenaran adalah sekolah tinggi teologi yang lahir di bawah naungan dari keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Medan Plaza yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi teologi yang melahirkan penuai bagi dunia dengan gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan. Adapun misi daripada STT Pelita Kebenaran adalah membangun tenaga penuai yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mempersiapkan tenaga terampil yang siap melayani dan berbuah di ladang misi maupun di gereja lokal, di dunia kerja, pendidikan, pemerintahan, sesuai dengan panggilan dan karunia serta keahlian masing-masing. Yang ketiga, melahirkan duta Kristus dan tenaga misi yang siap ditempatkan dan diutus untuk melayani di dalam negeri maupun bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, seminar nasional ini diselenggarakan oleh program doktoral, dan yang menjadi narasumber kita adalah kandidat doktor dari STT Pelita Kebenaran yang akan segera mengikuti ujian seminar proposal disertasi. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa seluruh prodi yang ada di STT Pelita Kebenaran sudah terakreditasi BAN PT. Nah, seminar nasional ini adalah salah satu syarat bagi mahasiswa pasca sarjana di STT Pelita Kebenaran, di mana setiap kandidat doktor wajib menjadi narasumber yang akan memaparkan materi ilmiah yang merupakan fenomena kontekstual pada saat ini. Juga ini nanti akan menjadi program juga untuk program magister teologi dan pendidikan agama Kristen untuk melaksanakan seminar nasional yang akan memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia. Selamat kepada Bapak Kejar Hiduplah Ia MTH, kandidat doktor dari STT Pelita Kebenaran yang akan menjadi narasumber dalam seminar nasional hari ini. Juga terima kasih buat Bapak Insinyur Rija Ketaren MBA MTH yang juga adalah kandidat doktor dari STT Pelita Kebenaran yang menjadi moderator seminar nasional kita pada pagi hari ini. Kiranya seminar nasional kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, penuh penyertaan Tuhan, dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya membuka seminar nasional ini dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membuka secara resmi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti seminar. Saya tepuk tangan kepada moderator. Ya, kita berikan aplaus, tepuk tangan kepada Pak Perlin. Terima kasih untuk mewakili Pak Yan Parangan yang berhalangan hadir karena ada satu dan lain hal tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, peserta seminar nasional kita, ini kita akan masuk di dalam acara inti, yaitu kita akan mendengarkan presentasi dari salah seorang teolog muda, ya, yang saya kagumi karena teman senior saya, ya. Teman kelas tapi senior saya, artinya saya adalah angkatan yang lebih muda daripada beliau, walaupun umur beliau itu mungkin ya selevel dengan anak saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini juga menunjukkan satu bahwa di STT Pelita Kebenaran, umur itu hanya sebagai angka-angka. Umur bukan menunjukkan ketuaan Bapak Ibu, tetapi semangat dalam Kristus untuk mencari atau mempelajari firman Tuhan, itu akan menurut saya lebih daripada segalanya. Bahkan saya juga punya senior yang lebih senior, ya, Pak Layari, yang mungkin lebih tua, tetap semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan presentasi, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian seorang teolog muda yang berzodiak Libra. Nama lengkap daripada beliau adalah Kejar Hiduplah Ia. Nama panggilannya Gohi Laya. Lahir di Sipauroasi, ya, Sipauroasi, tanggal 7 April 1989, Desa Sipauroasi, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Domisili sekarang
ada di Desa Onolimbu Lahomi, Nias Barat. Pendidikan beliau lulus S1 tahun 2014 di STT Baptis Semarang, Jawa Tengah, jurusan Teologi. Lulus S2 2016 di STT Baptis Medan, jurusan Teologi. Dan tahun 2018 S3 studi lanjutan di STT Pelita Kebenaran Medan, konsentrasi Teologi. Pelayanan dari beliau yang sudah dilaksanakan dan bahkan sampai saat ini masih melayani terus, dimulai pada tahun 2009 sampai 2014 sebagai utusan Injil di Jawa Tengah, tahun 2014 sampai 2016 melayani di Gereja Baptis Indonesia Kasih Karunia Medan, ketua di STT Anugerah Misi Nias Barat tahun 2016 sampai 2021, dosen tetap ya, sebagai dosen tetap juga di STT Anugerah Misi Nias Barat dengan nomor induk dosen nasional 230704891 ya, dan Sinta 6725815. Pengawas Yayasan Pendidikan Nias Barat Mandiri, Wakil Ketua 1 Persekutuan Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia Kabupaten Nias Barat. Fokus pelayanan saat ini interdenominasi gereja. Status beliau menikah dengan Saudari Evelina Arefa, sarjana teologi yang lahir pada tanggal 26 November 2016. Mempunyai seorang anak dengan nama Sarah Ailsa Laya. Sungguh ini merupakan satu keluarga yang diberkati. Karya tulis beliau, pertama, sebagai seorang penulis aktif jurnal nasional dan artikel rohani. Penulis buku Prinsip Kedatangan Yesus Kedua Kali. Penulis buku Khotbah yang Hidup. Penulis buku Karakter Hamba Tuhan. Nah, ini masih dalam proses pengajuan dari ISBN ya. Saya rasa itu perkenalan kepada teolog muda kami, Kejar Hidup Laya, dan untuk Bapak Gohi, kami persilahkan untuk memulai presentasi ini. Terima kasih Pak Reja atas kesempatan ini. Saya sangat terhormat sekali. Sebentar. Yang saya hormati Pak Direktur Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran, dan juga Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, dan juga Pak Reja yang memberikan kesempatan dan juga waktu untuk menjadi moderator dalam seminar ini, dan juga teman-teman Pasca Sarjana di STT Pelita Kebenaran dan para peserta dalam kesempatan ini. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan apakah udah bisa dilihat ini Bapak Ibu? Halo? Ya, sudah cukup jelas suaranya, Pak. Tapi tampilannya Pak, belum, Pak Gohi belum. Oke, sebentar. Pak Reja bisa langsung ini Pak, agak terganggu di sini menampilkan PowerPoint saya. Mungkin Pak Putra mungkin bisa membantu Pak Putra. Saya ada di HP, belum saya apakan ke laptop ini Pak Gohi. Sebentar saya tampilkan, saya bantu tampilkan, saya minta ini oleh Pak ini ya. Ini ya Pak Laya. Ya, dari atas Silakan, Pak. Ya, saya mengangkat sebuah tema tentang pandangan teologi terhadap politik yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Ini merupakan satu
pergumulan beberapa tahun ini bagaimana melihat tentang politik yang terjadi di Indonesia, sehingga saya rindu sekali untuk membagikan sebuah bagaimana saya bisa memahami hal ini dan juga bisa membagikan kepada Bapak Ibu. Tentu seminar ini ada dari judulnya saja bisa kita melihat ini sangat sensitif dan ini begitu luas kalau kita tidak akan membahas lebih mengerucut. Jadi judulnya adalah pandangan teologi secara alkitabiah tentang politik di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang teologi, kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Allah, dan logos artinya ilmu. Jadi kalau berbicara tentang teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi adalah ibu dari segala ilmu. Belajar teologi tidak akan pernah selesai. Nah, ini penting sekali kepada kita sekalian Bapak Ibu. Belajar teologi itu tidak akan pernah selesai, namun secara akademik memiliki batasan waktu. Tidak ada orang yang belajar teologi yang sekarang ini bisa sampai 5 tahun, dan kalau itu lebih daripada 5 tahun atau 6 tahun dan 7 tahun itu sudah DO. Karena aturan yang baru saat ini bahwa minimal mahasiswa S1 itu minimal sekitar 12 semester dan kalau tidak akan di DO. Nah, suatu pengertian pandangan adalah suatu atau seorang yang dipandang, disegani, dihormati, dan sebagainya. Hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya adalah merupakan sudut pandang. Yang saya mau bahas di sini adalah sudut pandang Alkitab terhadap politik. Kalau kita berbicara Alkitab adalah, kita harus sepakat ini Bapak Ibu supaya kita memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Allah tanpa salah dalam naskah asli. Alkitab adalah pedoman hidup orang percaya sebagaimana ia harus hidup dan juga terjerumus atau memahami politik itu sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu berbicara tentang firman Allah, segala tulisan diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara apa itu pengertian politik? Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Berpolitik, menjalankan, menganut, ikut serta dalam berpolitik. Apakah politik itu baik atau jahat? Ini menjadi satu pertanyaan refleksi kepada kita Bapak Ibu sekalian. Apakah politik itu baik atau jahat? Nah, ini nanti saya akan membahas di beberapa materi yang saya ingin sampaikan bahwa pemikiran Aristoteles bahwa politik dipandang sebagai upaya untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini pengertian yang ditemukan atau disampaikan oleh Aristoteles adalah seorang filsuf. Mandang bahwa itu sebenarnya adalah upaya kesejahteraan bersama. Dengan berpolitik, diharapkan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan bersama. Bagaimana konteks politik di Indonesia? Nah, ini kalau melalui pengertian yang disampaikan oleh Aristoteles adalah politik itu sebenarnya adalah kesejahteraan bersama. Dengan berpolitik diharapkan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan bersama itu. Nah, konteks di dalam Indonesia justru berbeda. Pada kenyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Masyarakat kecewa, malas memilih, dan seterusnya. Bahkan ketika ada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk memilih kepala daerah, memilih kepala desa, dan macam-macam, itu rata-rata masyarakat sudah tidak begitu respect lagi terhadap pemilu. Karena kekecewaan terhadap para calon yang tadinya, sehingga itu mencenderai politik itu sendiri. Sedangkan pemikiran Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi. Dia memahami menyampaikan bahwa dua kerajaan yang berbeda namun bersinggungan, yakni kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Ibarat dua lingkaran yang terpisah namun memiliki hubungan. Masing-masing memiliki jalur tersendiri. Artinya, pemikiran Martin Luther adalah kerajaan Allah
atau pelayanan secara rohani adalah terpisah dengan pekerjaan dunia. Hal itu memang memiliki jalur tersendiri, namun memiliki hubungan. Dua hal yang berbeda, itu pemerintah dunia dan mengurus persoalan politik. Mohon maaf itu, ekonomi, sosial, budaya, dan merupakan tangan kiri Allah. Nah, ini pemahaman tadi Pak Martin Luther. Sedangkan kerajaan Allah adalah hal-hal rohani yang merupakan tangan kanan Allah. Keduanya pekerjaan tangan Allah. Jadi Martin Luther memberikan satu pemahaman, baik yang bekerja secara sekuler atau bekerja secara berpolitik, itu juga adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi ini tidak bisa dicampur adukan antara pelayanan dan juga kaitannya dengan politik. Bagi Martin Luther, jemaat yang berpotensi harus didorong untuk masuk di dalam politik untuk menghadirkan kerajaan Allah di sana. Ini Martin Luther menekankan hal ini bahwa jemaat yang berpotensi, jemaat yang punya kemampuan, jemaat yang terpanggil ke sana, masuk. Bahkan justru kita mendorong untuk menghadirkan kerajaan Allah di sana. Menjadi garam dan terang dunia di sana. Menyampaikan kebenaran. Sedangkan komentar Sadono itu adalah tokoh teologi juga, adalah tokoh orang baptis, mengatakan bahwa kerajaan Allah dan negara terpisah. Gereja dan negara adalah terpisah. Gereja menjalankan pemerintahannya sendiri. Sebaliknya, negara menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Gereja membutuhkan negara dan sebaliknya, negara membutuhkan gereja. Kedua pemerintahan ini tidak bisa dijadikan satu. Alasan umat Kristiani atau Kristen terlibat dalam politik, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 4. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Umat Kristiani terbalik dalam Kristiani yang terlibat dalam politik. Dengan alasan yang pertama, keadaan sosial. Yaitu untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga Indonesia. Kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab, Ulangan 16 ayat 19 berkata, janganlah memutarbalikkan kebenaran, memandang bulu, menerima suap. Hal inilah kalau kita kembali kepada definisi awal yang disampaikan oleh Aristoteles tadi, bahwa kesejahteraan bersama sebenarnya yang harus dijalankan oleh para politik ini. Karena tadinya waktu mereka mencalonkan diri, mereka punya visi misi yang jelas. Dan sebaliknya kalau kita melihat realita di Indonesia, justru ada banyak hal yang membuat kita, tadinya kita berharap itu bisa menjadi perwakilan kita. Justru ada beberapa oknum, tidak semua loh Bapak Ibu ya, justru mengecewakan masyarakat dan orang-orang yang tadinya menjadi pendukung. Jangan mencari keadilan di dalam dunia, karena dunia tidak pernah adil. Alasan umat Kristen terlibat dalam politik, menjadi garam dan terang dunia. Panggilan menjadi garam dan terang dunia itu tidak berbicara tentang politik. Ingat Bapak Ibu ya, ini menjadi satu pemahaman saya yang begitu menguatkan saya, bahwa menjadi garam dan terang dunia itu berbicara tentang pemberitaan Injil, bukan berbicara tentang politik di sana Bapak. Berbicara tentang pemberitaan Injil. Teologi ditambah dengan politik, maka yang terjadi adalah umat berpecah. Hal itu saya sampaikan bahwa teologi kalau kita mencampur adukan dengan politik, belum tentu. Contoh ini, contoh real yang bisa saya sampaikan. Seorang hamba Tuhan terjun di politik atau menjadi calon DPR contoh. Lalu sambil juga mengembalakan jemaat. Belum tentu 100% jemaat itu akan mendukung dan memilih dia. Bisa terjadi perpecahan di dalam umat. Dan itu sudah menjadi kenyataan di beberapa pulau, di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Alasan umat Kristen terlibat dalam politik selanjutnya adalah kesejahteraan umat. Yeremia 38 ayat 7-9 berkata, berbicara tentang doa syafaat. Tugas dan kewajiban umat
yaitu berdoa bagi bangsa dan negara. Apakah Yesus ini menjadi satu pertanyaan refleksi lagi? Apakah Yesus terlibat dalam politik? Jawabannya tidak. Namun sering memakai bahasa-bahasa politik. Contoh, Yesus tidak pernah mendirikan partai politik. Namun Yesus berfokus pada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Iblis menawarkan kepadanya kerajaan dunia. Dan dengan syarat harus menyembah dan tunduk kepadanya. Namun Yesus melawan hal itu atau menolak dengan melalui firman Allah. Pertanyaan besar dalam seminar ini mungkin juga sudah timbul di dalam benak Bapak Ibu mengenai tema ini. Apakah hamba Tuhan boleh terlibat dalam politik? Menjadi pembicaraan yang hangat di zaman ini. Ada dua jawaban Bapak Ibu, ya atau tidak. Tapi kalau saya sebagai pemateri pada hari ini, jawaban saya tidak boleh. Itu menurut saya. Alasannya kenapa? Hamba Tuhan tidak sebaiknya. Hamba Tuhan sebaiknya tidak terlibat dalam politik. Alasannya adalah hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah panggilan khusus. Pribadi dari Allah. Pekerjaan dikerjakan dengan setia sampai mati. Karena hamba Tuhan adalah hamba Tuhan tidak berubah fungsinya. Fungsinya adalah menyuarakan kebenaran Alkitab, mengembalakan jemaat, menjaga, memelihara dan mengenal jemaat. Doa syafaat bagi jemaat. Dan hamba Tuhan tidak pernah, ini menjadi catatan yang begitu perlu kita perhatikan bersama. Hamba Tuhan tidak pernah belajar khusus politik selama dia kuliah di teologi. Yang dipelajari selama kuliah di teologi adalah Alkitab dan tafsiran. Kuliah yang bukan ilmu politik. Kalaupun belajar politik itu biasanya di semester 1, di S1 biasanya ada mata kuliah PKN. Dan itu tidak belajar secara spesifik tentang politik. Tapi memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap bangsa dan negara ini. Firman Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada mammon. Ini pernyataan Pak Ketua PGI ya. Saya kutip ini di internet. Ya, boleh saja ini pernyataan penekanan dan mendukung apa yang menjadi tujuan seminar kita hari ini. Boleh saja pendeta ikut berpolitik. Tetapi tanggalkan dulu fungsi-fungsi kependetaan dalam memimpin umat. Mengapa? Dia menilai turunnya para pendeta ke politik praktis justru bisa menimbulkan kegaduhan baru dan memecahkan umat. Karena umat belum tentu memiliki pilihan yang sama dengan pendetanya itu. Bagaimana kalau ada hamba Tuhan yang terjun di dalam politik? Panggilannya dipertanyakan. Itu adalah pilihan setiap orang. Menanggalkan jubah pendeta, gembala, dan masuk di dalam dunia politik. Kalau ada di kesempatan ini, kita harus bisa nanti diskusikan bersama. Dan menurut pemahaman saya bahwa hamba Tuhan adalah tetap hamba Tuhan. Dan kalau itu nanti terjun di dalam politik, dia harus menanggalkan jabatannya sebagai hamba Tuhan. Harus memahami dan belajar politik untuk membimbing jemaat masuk ke dalam ranah politik. Hamba Tuhan menjadi penasehat pembimbing bagi jemaat. Hamba Tuhan mempersiapkan jemaat untuk terjun ke dalam politik. Untuk menjadi berkat dan garam dan terang dunia di sana. Tugas umat bagi bangsa dan negara yaitu adalah menjadi garam, menyuarakan kebenaran. Tidak korupsi. Kekuasaan menegakkan kebenaran dalam hidup dan kebenaran. Keadilan dan cinta kasih yang seharusnya ketika anak-anak Tuhan berdiri atau duduk di politik, maka ini yang seharusnya, nilai-nilai ini yang harusnya itu muncul atau itu yang kita praktekkan di dalam politik itu sendiri. Apakah gereja harus berpolitik? Politik moral bukan politik praktis.
Gereja bukan organisasi politik, tapi organisasi atau organisasi ilahi. Gereja bukan kekuatan politik. Seringkali gereja zaman ini dijadikan sebagai tempat untuk berpolitik. Seakan-akan rohani ketika para pejabat naik di atas mimbar lalu menyampaikan harapan-harapan. Yang tadinya kita berharap bahwa nantinya akan terpilih. Tetapi setelah terpilih, kebanyakan, tidak semua, melupakan visi dan misi yang pernah disampaikan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang tadinya mendukung. Gereja bukan dijadikan kendaraan politik, namun gereja adalah konsisten menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Gereja harus mempersiapkan jemaat yang berpotensi untuk dibina masuk dalam politik, bukan hamba Tuhan. Catatan penting, ketika Anda memiliki jabatan yang banyak atau pangkuan, menghormati Anda akan banyak yang ingin menjadi saudara-saudara. Tetapi setelah Anda menjadi orang biasa, percayalah bahwa penghargaan dan penghormatan tidak ada Anda terima lagi. Karena jabatan biasanya orang sangat menghormati kita. Tetapi setelah tidak ada jabatan, tidak ada lagi penghormatan yang tadinya ketika kita ada acara-acara besar, kita duduk di depan lalu diberikan penghormatan. Tapi kalau tetap menjadi hamba Tuhan, saya pikir ini tidak akan pernah mengurangi. Karena memang penghormatan kita bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah itu sendiri. Setiap orang percaya dalam memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, memiliki latar belakang yang baik dan berpengalaman, memilih tanpa tekanan dari siapapun, memilih bukan karena ada sesuatu, memilih dengan cerdas yang dapat membawa dampak positif. Tuhan Yesus memberkati. Jadi di dalam materi yang saya sampaikan ini adalah satu pergumulan saya bertahun-tahun karena melihat kenyataan baik di Indonesia maupun di Pulau Nia secara khusus mengenai kasus-kasus yang telah terjadi. Para pendeta berlomba-lomba mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, lalu justru memecahkan umat dan seterusnya. Jadi kesimpulan, kalau bisa saya simpulkan dan saya mengambil posisi di dalam seminar ini sebagai narasumber bahwa hamba Tuhan menurut saya tidak boleh terjun ke dalam politik. Kalaupun hamba Tuhan terlibat dalam politik, dia harus menanggalkan jubah kependetaannya dan memfokuskan diri untuk terjun ke politik. Tapi kalau dua-duanya, itu akan membuat kegaduhan terhadap jemaat dan kecenderungan jemaat pecah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu ada banyak pertanyaan yang nanti Pak dia akan menyampaikan dan kita akan diskusikan bersama. Demikian Bapak Ibu. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita beri aplaus dulu ya untuk Pak Gohi ataupun Pak Kejar Hidup Layak yang sudah dengan sangat lugas dan jelas menyampaikan materinya, dan kita sendiri juga mengetahui bahwa ini merupakan satu tema yang sangat menarik ya, dan mungkin sensitif sekali karena ini berbicara tentang politik dan pandangan Alkitab terhadap apa itu politik. Ya, sebagaimana kita tahu tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Politik itu tidak ada hitam putih, Bapak Ibu. Politik itu kita tahu abu-abu, semua abu-abu. Bahkan ada istilah pagi itu kedelai, siang sudah jadi tempe. Ya, sore sudah bisa jadi tempe bacem. Nah, sini banyak sekali tentunya pertanyaan yang bisa kita gali untuk memenuhi membuat materi ini menjadi semakin clear sehingga kita sebagai umat Kristen, baik kita sebagai pelayan Tuhan maupun jemaat, dapat nanti sama-sama men-sharing dan bisa memuaskan satu pergumulan kita kah, pertanyaan-pertanyaan kita kah, apa yang ada dalam benak kita kah, terhadap bagaimana sebenarnya posisi umat Kristen yang harus berpolitik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami harap
silahkan untuk mengetik di dalam kolom ataupun ruang chat supaya saya bisa membacakannya untuk bisa kita diskusikan bersama dengan narasumber. Saya beri waktu ya, karena waktu kita ini lebih cepat, saya mungkin bisa membuka 3 termin untuk membuat ini lebih seru. Dan setiap termin mungkin saya bisa pilih 3 penanya. Silakan Bapak Ibu untuk mengetik di kolom chat. Atau kalau ada yang bertanya secara langsung, Pak Reza, 1 orang. Boleh. Kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ada Pak Layari Sinukaban. Oke, Pak Layari kita persilakan dengan hormat, karena ini adalah seorang politikus Kristen juga. Jadi siap-siap Pak Gohi untuk boleh bertanya, dan kita semua juga akan terberkati dengan pertanyaan ini. Silakan Pak Layari. Salam. Salam. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Jelas suaranya, Pak? Jelas, jelas, Pak. Jelas. Semua jelas. Adalah sarjana ilmu sosial dan politik. Saya adalah sarjana ilmu sosial dan politik. Dan ada sarjana 5 tahun mengenai ilmu politik. Ada kurang 210 definisi ilmu politik. Mana semua definisi ilmu politik itu yang 260-an lebih itu ada kata kekuasaan. Ada kata kekuasaan. Di mana kita dan ilmu politik itu sesuai dengan nama ada ilmu yang berasal dari sononya, yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial yang sudah pada awalnya dibagi-bagi termasuk ilmu ekonomi dan segala macamnya. Mungkin dia dimaksud oleh saudara Kejar Hidup Laya adalah yang berkaitan dengan politik praktis. Ya. Sebelum sampai ke situ, saya kembali kepada definisi tadi dulu, bahwa definisi partai politik itu yang berkaitan dengan kekuasaan. Sementara teologi juga, Tuhan itu adalah yang berkaitan dengan ilmu kekuasaan. Tadi yang disebut oleh Pak Gohilaya, yaitu diambil dari Martin Luther atau diambil dari sononya yang berarti kesejahteraan. Itu barangkali tujuannya. Tujuan politik adalah menggunakan kekuasaan untuk kesejahteraan umat manusia. Di situ dia sinkron dengan objek daripada Alkitab itu, firman Tuhan adalah untuk mensejahterakan manusia. Bahkan Yohanes 10 ayat 10b mengatakan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tujuan ilmu politik di Indonesia yaitu mengatur ketatanegaraan sehingga ketatanegaraan itu semua dan pelaku-pelaku politik untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Nah, itu betul. Oleh karenanya para hamba Tuhan sangat perlu dianjurkan untuk belajar ilmu politik. Karena itu berkaitan dengan kekuasaan. Demikian pendapat singkat saya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Pak Gohi. Terima kasih Pak Senior, Pak Layari. Sudah lama nggak ketemu nih Pak. Biasanya di kelas kita rame. Sebenarnya pertanyaan Pak Layari itu sebenarnya Pak Reza menekankan sebenarnya penegasan, bukan sebuah pertanyaan tapi sebuah pernyataan yang mendukung bahwa sebenarnya politik itu adalah punya tujuan, yaitu yang mendukung untuk tujuannya tadi kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya. Jadi saya pikir tidak ada yang saya jawab dalam hal ini karena latar belakang Pak Layari justru tadi sarjana sosial ya. Nah, sarjana sosial dan politik akhirnya setelah mengalami seperti sudah melala buana dan sudah babak belur bahasanya ya, akhirnya kembali kepada teologi dan memahami kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini menurut saya justru ini yang menjadi satu contoh yang baik dari kehidupan yang menjalankan politik lalu
menyadari di akhir kehidupan atau di ending masa tua ini baru memahami tujuan akhir yang sesungguhnya atau tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, sehingga beliau mengambil keputusan untuk melanjut S2 di STT Pelita Kebenaran dan S3 tentang teologi. Saya pikir ini sangat mendukung materi yang saya sampaikan hari ini, Pak. Baik Pak, ini ternyata sudah banyak ini. Bapak siap-siap saja. Sudah banyak sekali pertanyaan yang walaupun ada beberapa yang similar ya. Nah ini kita berikan juga ini pertama kepada saudara Boas Tony ya. Beliau mau tanya ini, yang dimaksud menanggalkan jabatan hamba Tuhan, apakah selaku hamba Tuhan bisa ditanggalkan? Bukankah jabatan itu melekat seumur hidup? Itu mungkin nanti bisa dijelaskan karena ini juga sama dengan ini agak berbeda. Kemudian dia juga mengatakan apakah di STT Pelita Kebenaran mampu diajarkan ilmu perpolitik? Itu nanti adalah pertanyaan yang akan dijawab tentunya bukan oleh narasumber ya, tetapi oleh STT. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di manakah batasan politik praktis seorang hamba Tuhan? Jadi tadi yang ditanyakan apakah tolong Bapak jelaskan yang dimaksud dengan penanggalan ya, menanggalkan hamba Tuhan, karena dalam pengertian beberapa gereja pendeta itu seumur hidup gitu loh, Pak. Ya, sebagai seumur hidup. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan di mana batasan politik praktis seorang hamba Tuhan. Bukankah lebih mudah dalam hal birokrasi terhadap gereja yang mengalami kesulitan di Indonesia? Nah, ini dari Pak Saudara Feby Timotius ya, dia melihat bahwa kasus per kasus masalah di gereja di Indonesia mungkin dalam kaitannya terhadap perizinan dan lain sebagainya, beliau menganggap bahwa ya sebenarnya kita lebih bisa masuk dalam politik untuk katakanlah mungkin sedikit mengeliminir masalah ini. Nah, ini saya tambahkan satu lagi Pak ya, supaya nanti Bapak bisa sampaikan karena ini agak berkaitan langsung. Nah, di sini Pak Igor Haryanja sebenarnya ini hanya membuat satu pertanyaan yang sifatnya mungkin bisa Bapak jelaskan. Bagaimana jika seorang gereja ataupun sebuah gereja besar dengan jemaat yang potensi besar itu justru dimanfaatkan secara politik, yaitu pemilihan legislatif dan pilkada. Hal ini apakah gereja yang lakukan dan gembala lakukan? Nah, ini mungkin Bapak juga pernah sebagai gembala, Bapak bisa mengetahui. Artinya saya misalnya mau terjun ke politik, saya tahu bahwa Pak Gohi itu punya satu jemaat yang besar. Dan saya berpikir kalau saya bisa pengaruhi Bapak, saya akan terpilih. Saya rasa itu dulu Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Reja atas kesempatan ini. Pak Tony adalah sahabat saya. Kami satu alumni S1, Pak. Pak Tony ini adalah di dalam kelas cukup ini ya, kalau di dalam kelas berbobot pertanyaannya dan itu membuktikan hari ini juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa memicu untuk berpikir tentang materi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana menanggalkan jubah tadi, Pak. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan jabatannya, tetapi tugas dan pelayanannya. Artinya kalau misalnya saya STH, nggak mungkin STH saya dicopot karena saya masuk ke politik, karena itu hak yang sudah melekat dengan saya karena saya sudah menjalankan proses yang ada kalau misalnya itu di salah satu sekolah. Yang saya maksud di sini tadi adalah menanggalkan jubah kependetaannya, artinya tidaklah menggembalakan jemaat. Lebih baik kalau seorang hamba Tuhan, kalau mau terjun ke politik, ya terjunlah. Tapi jangan mengembalakan jemaat dan juga menyuarakan di mimbar tentang politik. Bagi saya, mimbar adalah tempat untuk menyuarakan kebenaran. Itu tidak kaitannya dengan Anda politik. Walaupun ada banyak orang yang menyalahgunakan mimbar jadi tempat untuk ajang untuk berpolitik. Saya pikir ini jawaban saya untuk Pak Tony adalah bukan menanggalkan jabatan, tapi tugasnya atau tanggung jawabnya. Lebih baik dia berfokus kalau memang itu dia memiliki panggilan. Setelah dia memahami politik dan macam-macam, akhirnya dia punya panggilan khusus. Dan bagi saya secara khusus bahwa kalau ada orang-orang demikian, sebenarnya panggilan ini kan sebenarnya dari awal jelas.
Nah kalau itu tidak jelas, tahu-tahu sudah mengemalakan jemaat, lalu baru muncul tentang kerinduannya masuk ke politik, ya bagi saya dipertanyakan panggilan awalnya. Yang kedua tadi adalah bagaimana politik hamba Tuhan secara praktis. Tadi saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu melihat slide saya atau materi saya, adalah sebenarnya hamba Tuhan itu harus belajar politik, tetapi tidak terjun ke sana. Karena hamba Tuhan itu adalah sebagai pembina kepada jemaat, memberikan pemahaman-pemahaman. Dan kalau memang ada jemaat yang memang didukung oleh jemaat itu sendiri dengan satu suara untuk masuk ke sana di ranah politik, saya pikir itu perlu didukung dan juga didorong. Tetapi lagi-lagi hamba Tuhan tidak terlibat di dalam politik praktis. Hanya sebagai pembina, pengawasan, dan memberikan nasihat. Nah, sehingga itu terdorong karena jemaat ini kadang-kadang kalau tidak ada yang mengingatkan, dan hamba Tuhan menurut saya adalah ya itulah perwakilan Tuhan sendiri dalam menegur. Kadang-kadang di zaman ini hamba Tuhan tidak lagi berani menegur jemaat yang sudah terang-terangan, contoh suap lalu dipersembahkan kepada gereja. Kalau sudah terang-terangan loh, tapi kita tidak tahu juga ya beberapa kasus-kasus dan kita tidak tahu apakah dan hal itu akan memicu satu persoalan. Selanjutnya tadi adalah Pak Feby ya mengenai izin. Justru kalau kita masuk atau belajar politik, justru kita bisa lebih leluasan bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, terutama di dalam masalah perizinan ya di gereja. Nah, bagi saya memang sekali lagi Pak Feby bahwa hamba Tuhan harus memahami termasuk undang-undang mana yang menjadi alasan atau yang menjadi acuan mengapa tidak diizinkan misalnya izin mendirikan gereja. Ya salah satu itu ya minimal 90 KK, lalu ada gereja-gereja atau tetangga atau warga yang mendukung. Dan tentu ada sertifikat tanah dan macam-macam. Saya pikir memang lagi-lagi bahwa kalau kita melihat politik di Indonesia justru agama dijadikan sebagai sarana untuk berpolitik dan itu sudah digoreng-goreng sampai dijadikan satu tempat untuk memecah belah umat dan saya pikir itu sudah terjadi seperti beberapa kasus yang ada dan kita hanya contoh hanya seperti ada ibu waktu itu melarang untuk terlalu besar suara toa itu lalu diingatkan lalu mereka tersinggung dan dipenjarakan dan kasus Ahok kemarin yang hanya mengutip ayat yang berkaitan dengan politik, nah akhirnya itu dimasukkan di dalam penjara. Sedangkan ada banyak orang yang sengaja justru melecehkan kepercayaan kita sendiri, justru itu tidak diproses secara hukum dan saya pikir itu. Dan terakhir tadi gereja, di mana gereja itu besar, lalu orang ingin atau calon legislatif contoh untuk pemimpin jemaat atau pendeta dengan catatan nanti akan masuk ke sana dan akan dipilih. Menurut saya sekali lagi Pak bahwa hamba Tuhan harus punya filter. Ya ada kadang-kadang ada jujur Bapak Ibu ini terjadi di Pulau Minang secara khusus bahwa biasanya para legislatif ini sebelum mencalonkan itu melebihi malaikat Bapak Ibu. Wah itu begitu santunnya di mana-mana kita bisa lihat kebaikan mereka. Waktu ada orang meninggal sampaikan sambutan dan macam-macam. Waktu orang sedang lewat lalu dikasih air minum, macam-macam. Nah setelah terpilih itu realita Bapak. Nah itu seperti melupakan apa yang sudah disampaikan tadinya, harapan-harapan masyarakat. Jadi kalau menurut saya yang pertanyaan terakhir bahwa hamba Tuhan harus punya keteguhan hati dan punya tentu filter hal-hal yang menjadikan umat bisa bertumbuh atau tidak. Dan itu kembali lagi kepada hamba Tuhan itu sendiri. Demikian Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Gohi yang sudah menjawab ya. Kepada Bapak Ibu tentunya jawaban daripada beliau saya lihat sudah cukup jelas.
Ini ada lagi Pak, kita akan buka lagi termin berikutnya. Dari Pak Wilson bahwa Menewi, ya, pengertian politik yang dijelaskan di atas itu masih terkesan kabur menurut beliau. Bisakah pemateri menjelaskan lebih rinci lagi arti dan makna politik yang dipahami oleh penulis tadi? Itu mungkin nanti bisa lebih Bapak jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, saya rasa sudah terjawab ya Ibu Mega ya. Apakah hamba Tuhan boleh berpolitik? Tadi sudah dijelaskan secara gamblang, bahkan dalam presentasi tadi sudah. Bukan tidak boleh, tetapi dalam posisi apa? Dan apabila ingin menjadi politikus praktis, dia harus seperti apa? Nah ini dari Ibu Pariyati Nababan. Apakah menurut Pak Kejar, untuk kita menyorong kebenaran di tengah bangsa ini, apa memang harus terlibat dalam politik praktis? Itu pertanyaannya Pak. Kemudian saya akan pilih satu lagi. Ini saya rasa Pak Lurusman, saya lewatkan saja ya. Banyak tulisan mengenai pendeta. Nah, ini mungkin bisa Bapak jelaskan juga, Pak, karena ini bertanya tentang Alkitabiahnya. Banyak tulisan dari Karnawati, ya, dari STT Baptis Indonesia. Banyak tulisan mengenalkan pendeta tidak boleh berpolitik praktis. Sebenarnya dalil Alkitab bagian mana yang menjelaskan hal tersebut sama persis konteksnya? Nah, saya rasa 3 dulu lah, Pak, ya. Ya. Nah, silakan, Pak. Terima kasih Pak Reja kesempatan ini. Terima kasih Pak Wilson dan Ibu Pariyati dan Ibu Karna ya, Karnawati ya. Yes, Karnawati ya. Dari Baptis. Itu juga teman saya, Ibu Karnawati. Terima kasih Ibu Karnawati sudah bergabung. Yang saya pahami, saya jawab pertama Pak ya, tentang pertanyaan Pak Wilson. Yang saya pahami di sini Pak Wilson bahwa sebenarnya saya sepakat dan pemikiran Aristoteles bahwa politik itu sebenarnya adalah upaya kesejahteraan bersama. Dengan berpolitik diharapkan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan bersama. Tentu waktu para calon legislatif, harapan-harapannya pasti ada itu Bapak. Wah nanti kita akan membangun begini, kita akan melakukan ini, kita membuat ini. Itu kan kesejahteraan bersama yang diharapkan. Oh nanti kita bangun jalan dari rumah saudara sampai di contoh di bandara. Itu kan walaupun kadang-kadang ini tidak masuk akal, tetapi karena pintarnya atau komunikasi yang disampaikan sehingga orang-orang sangat-sangat yakin dengan hal itu. Dan ditambah lagi dengan ada halusnya di nias itu Bapak Ibu adalah ada uang bensin. Jadi kalau mau ke TPS itu dari rumahnya berapa uang bensin sih? Nah, ada yang kadang kasih 500.000, 1 juta tergantung. Kalau bensinnya lebih besar ya dia harus memilih. Padahal belum tentu kesejahteraan bersama yang dipikirkan. Ini telah mencinderai politik itu sendiri. Jadi pertanyaan Pak Wilson adalah pemahaman saya dan saya sepakat pernyataan Pak Aristoteles bahwa sebenarnya orang-orang terpanggil ke sana sebenarnya ingin kesejahteraan bersama. Tapi pada kenyataannya itu tidak kita temukan. Kalau kita kasih misalnya secara statistik, kalau di antara 100 orang contoh ya 1 atau 2 orang ya memang benar-benar. Bahkan justru ada seorang hamba Tuhan waktu saya berdiskusi dengan beliau, dia berkata bahwa justru kalau kita tidak bersuara keras di sana, tidak pukul meja, wah itu harapan-harapan kita justru tidak didengar. Kalau kita alim maupun namanya itu seperti ya selalu tidak menunjukkan tarik kita, waktu itu akan ketertinggalan di setiap momen, misalnya rapat-rapat tertentu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Wilson. Yang kedua adalah Ibu Parti bahwa apakah hanya dengan politik praktis kita menyuarakan kebenaran? Justru Ibu, yang saya sampaikan tadi bahwa hamba Tuhan harus mempersiapkan jemaat untuk menyuarakan kebenaran di sana. Nah, tentu jemaat yang memang memahami Alkitab itu sendiri sebagai fondasi
sebagai tolak ukur di dalam menjalani kehidupan. Karena ya boleh dikatakan waktu orang-orang tadinya mencalonkan diri ya pasti ada uang. Tidak murni lagi sekarang kalau saya pahami politik itu murni benar-benar masyarakat memilih. Ada hal-hal yang di belakang itu terjadi dan itu kalau hamba Tuhan bisa menjaga jemaat, bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada jemaat, saya pikir itu sangat baik sekali. Dan terakhir tadi Ibu Karnawati, terima kasih Ibu. Apakah ada ayat Alkitab yang berbicara tentang politik secara spesifik? Nah, kalau berbicara Alkitab mengenai politik secara spesifik, kalau kita melihat politik itu tidak boleh begini, saya pikir tidak ada ayat yang berbicara khusus ya. Tapi beberapa ayat yang sudah saya munculkan tadi, alasan-alasan orang terjun di dalam politik ingin menyuarakan kebenaran, ingin menjadi garam dan terang di sana. Nah, itu seperti di Ulangan 16 ayat 9, memutarbalikkan kebenaran, memandang bulu, menerima suap. Nah, itu kan harapan sebenarnya. Waktu terjun ke dalam politik dengan harapan Pancasila yang kelima itu adalah kesejahteraan sosial. Sebenarnya itu tadi yang diharapkan. Tetapi justru apa yang terjadi di sana, orang-orang tidak menemukan keadilan itu sendiri. Nah, sehingga Habakuk berkata jangan mencari keadilan di dalam dunia ini. Ayat-ayat yang lain lagi yang membuat ini berbicara tentang politik adalah mengenai ayat yang lain yang berbicara adalah menjadi garam dan terang dunia. Dan di dalam beberapa ayat yang lain juga seperti di Matius pasal 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13 tentang hamba dan juga mamon. Nah, itu ayat-ayat ini memang tidak berbicara secara spesifik tapi menolong kita memahami mengapa orang-orang juga punya panggilan khusus kepada masuk terjun di dalam politik. Jadi pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan saya pikir itu jawaban saya, dan kalau memang ada tambahan dari Bapak Ibu yang bisa menambahkan ini ya bisa berikan kesempatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Gohi. Ini semakin lama semakin banyak ini yang bertanya ini. Dan pada sesi ini, pada termin ini saya akan berikan nanti satu orang tadi sudah meminta, itu Pak siapa sih kawan kita, atau susah kali ku sebut nama Bapak. Pak Wilson, udahlah Pak Wilson aja lah, saya agak sulit begini kan. Tapi nanti kita akan bacakan dulu, ada penanya dari mahasiswa STT sendiri ya, yang pertanyaannya juga mungkin menggelitik ini Pak. Ya, dikatakan di sini dalam konteks perpolitikan di Indonesia, ini Pak Laya juga ini, Dodo lah saya katakan, Paebolo Dodo Laya, ya. Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, apakah ada hamba Tuhan yang pernah sukses di dalamnya? Dan kalau tidak ada, mengapa mereka gagal? Nah, mungkin dalam pengertian saya, Pak, kalau tadi Bapak katakan dia harus copot dulu baru menjadi, artinya meninggalkan status pendeta jemaatnya mungkin ya, tapi kependetaannya itu akan melekat. Nah, mungkin pertanyaannya ini, apakah ada dia tetap pendeta jemaat, menjadi gembala jemaat, tapi terjun dalam politik praktis dan sukses? Dan kalau tidak ada, kira-kira menurut Bapak apa? Begitu ya, karena itu pertanyaan yang sedikit menggelitik ya. Kemudian dari Pak Feby Timotius lagi ini, ya dikatakan bahwa hamba Tuhan masuk ke dalam politik bisa merubah secara signifikan. Ya, jadi nanti Bapak jelaskanlah, karena seorang Ahok saja masuk, itu ternyata ketika dia di DPR, dia sulit untuk berubah ya. Dia sulit untuk berubah. Jadi artinya kesendirian, tapi nanti akan kita dengarkan bersama. Karena kalau politik praktis dianggap gelap. Ya, sambungannya Pak ya. Dan kita adalah terang. Jadi kalau terang di dalam terang artinya menjadi terang dalam gereja, silomen gitu ya. Walaupun mungkin terang dalam gelap ini dalam konteksnya
Ya mungkin bisa Pak Gohi nanti jelaskan apakah dalam konteks konteks politik atau konteks dunia gelap yang belum mengenal Kristus dalam arti kata penginjilan. Dan nanti yang terakhir nanti saya berikan kepada Pak Wilson untuk langsung berinteraksi kepada Pak Gohi. Terima kasih Pak Gohi, silakan. Saya menjawab pertanyaan pertama. Apakah ada orang yang atau hamba Tuhan yang sukses dalam berpolitik dan apakah ada juga yang gagal? Kalau ada yang sukses, kalau Bapak Ibu bertanya atau kita bisa melihat sekarang ada Pak Simarmata ya, Pak Pendeta Simarmata, mantan Eporus HKBP ya Bapak Kareja ya? Ya, DPD dia. Ya. Nah ini sekarang saya tidak tahu apakah beliau memegang jemaat atau tidak. Tapi itu orang yang memang memberikan terjun langsung di dalam politik. Dan menurut saya, kalau kita melihat berita-berita yang disampaikan bahwa lebih banyak dia berfokus di sana. Nah, apakah ada juga teman kita namanya Pak Pendeta Berkat Lauli, juga baru menjadi DPRD Provinsi Sumatera Utara di periode ini, dan sejauh ini beliau sangat peduli terhadap hal itu. Namun ya bisa dikatakan terbagi fokus dengan jemaat. Ya, hal ini memang sekali lagi ada orang-orang yang memang mampu untuk bisa lakukan hal itu, tapi bagi saya lagi-lagi lebih baik harus memilih salah satu, tidak dua-duanya. Itu harus dilakukan. Jadi akan membuat jemaat juga tidak akan bertumbuh dan sebaliknya politik juga tidak akan semakin menjadi berkat bagi orang. Nah, yang gagal yang pasti ada kita, ya saya di Nias ada beberapa hamba Tuhan yang mencalonkan diri, ya tidak menang, ya bahkan jemaatnya sendiri ketika mencalonkan diri antara jemaat sekitar 100-an orang atau 150 orang, ya paling 5 atau 15 orang yang memilih. Nah, itu terjadi perpecahan di dalam jemaat sehingga jemaat setelah pemilu itu membuat surat rame-rame untuk pendeta sudah harus meninggalkan gereja dan macam-macam, dan beberapa para pendeta yang lain yang ada di Nias, saya tidak tahu di kota-kota yang lain, tetapi itu kenyataan di Pulau Nias. Pertanyaan selanjutnya tadi Pak Febi ya. Pak Febi tadi mengenai, sorry Pak, apa pertanyaan tadi Pak Febi saya? Ya. Bukankah hamba Tuhan apabila masuk ke dalam politik bisa merubah secara signifikan bagaimana selama ini politik dianggap kotor jadi bersih dan sesuai Alkitab gitu ya, dan bahwa politik gelap kita adalah terang. Saya menjawab ini Pak, dan ini sebenarnya Pak Layari, ada Pak senior tadi Pak, Pak senior Pak Layari, saya pikir beliau bisa membagikan pengalamannya bertahun-tahun, sekitar 3 periode menjadi wakil daerah ya, dan sehingga memutuskan untuk masuk teologi setelah tidak lagi terjun ke sana. Silakan Pak Layari, ada Pak Layari di sana? Bisa berbagi kesaksian Pak. Silakan Pak Layari. Bagaimana kehidupan sebenarnya yang politik itu Pak selama 15 tahun Bapak sudah terjun? Apakah benar politik itu kotor Pak? Suara hidupkan Pak, dulu. Suara. Hidupkan dulu Pak. Di unmute Pak, unmute. Belum Pak. Belum Pak. Di unmute Pak. Unmute Pak. Tolong di. Sudah Pak. Oke. Nah, dasar pertama dulu di firman Tuhan ialah bahwa kita harus patuh kepada negara. Itu Yesus Kristus yang bilang. Yang dimaksud dengan negara adalah minimal ada 4. Yaitu ada pemerintahan yang sah diakui dunia internasional. Yang kedua adalah ada wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ketiga adalah rakyatnya. Dan ada yang keempat adalah undang-undangnya. Jadi yang dimaksud pemerintahan ialah, bukan pemerintah, yang dimaksud pemerintahan ialah terdiri dari 3.
eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif itu ialah sah menurut negara, salah satu unsur negara, bagian pemerintahan, yaitu unsur-unsur yang datangnya dari organisasi partai politik yang resmi. Atau sering juga disebut ialah kekuatan infrastruktur dan sangat-sangat diharapkan membantu untuk kesejahteraan. Antara lain Pulau Nias. Layari Sinukaban, kawan Pak Kejar Hidup Laya ini, tercatat sekarang selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membawa ke DPR Pusat untuk disahkan supaya kabupaten dan wali kota yang ada di Nias menjadi provinsi. Cuma sekarang kalau masih ada peraturan yang belum dicabut dari Presiden, kalau enggak nanti itu sah menjadi provinsi di salah satu provinsi di Indonesia. Itu sangat membanggakan kita. Itu adalah bagian prestasi. Jangan nanti melihat hanya satu titik yang dilaksanakan Layari salah. Yang kedua selama ini dilaksanakan oleh Layari selaku pelaku politik praktis dianggap salah. Pak, pemerintah sangat mendukung undang-undang bahwa politik praktis itu adalah benar. Tetapi jangan melihat kasuistis. Lihat secara umum bahwa itu diakui oleh negara dan firman Tuhan jelas mengatakan patuh kepada negara. Kalau kita lihat kasus-kasus, Bapak Gohilau ya berhenti besok jadi pendeta. Karena ada pendeta yang berbuat asusila. Itu kasusnya bukan pendeta Gohilau yang kesayangan saya. Baik. Bukan pula Pak. Silakan Pak Reza. Itu. Jadi jangan salah. Makasih Pak Layari. Jadi Bapak ingin menyampaikan bahwa dalam pengalaman Bapak tidaknya semua politik itu kotor. Jadi ada kasus per kasus. Ya, Pak. Mungkin Pak Gohi bisa mendapat masukan itu, bisa memberikan jawaban lagi. Silakan Pak. Pak Febi, maksudnya adalah sebenarnya kalau memang hamba Tuhan lagi-lagi tadi bagaimana kehidupan politik itu sebenarnya. Salah satu Pak Layari ini saya mendengarkan kesaksian dan juga ada satu teman saya juga yang berbicara hamba Tuhan juga dan masuk di politik. Itu digambarkan bahwa kalau hamba Tuhan masuk ke ranah politik itu sama seperti masuk di dalam lubang buaya yang sudah tahu itu adalah ada resiko-resiko tetapi sengaja menjerumuskan diri. Berarti harus menanggung akibat-akibat yang akan terjadi dan resiko-resiko. Nah, lebih baik hamba Tuhan atau latar belakang yang berpolitik masuk menjadi pelayan Tuhan itu justru menjadi kesaksian. Dan kalau sebaliknya hamba Tuhan masuk ke sana, itu merusak atau karakter hamba Tuhan itu sendiri. Karena lagi-lagi bagi masyarakat umum Bapak Ibu, politik itu bukan lagi dikatakan putih atau yang dibilang Pak Reza tadi adalah hitam, bukan. Tetapi bagi masyarakat umum itu politik itu sudah tidak lagi menyuarakan kebenaran di sana. Nah, kalau ketika hamba Tuhan masuk ke sana, ada seorang sinyenye atau seorang majelis jemaat berkata kepada saya, Pak, menurut saya biarlah hamba Tuhan mengurus jemaat itu sendiri. Biarlah jemaat mengurus politik itu sendiri. Karena dengan demikian nanti itu akan menjadi satu pertumbuhan jemaat yang signifikan karena kita tahu panggilan kita masing-masing. Jadi menurut saya bahwa kalau hamba Tuhan sudah menjadi pendeta lalu masuk ke politik, saya pikir sudah terlambat. Mestinya kalau memang punya panggilan khusus menjadi politikus, ya mending nggak usah belajar teologi dan masuk sarjana politik dan nanti akan melayani itu jauh lebih baik. Terima kasih Pak. Baik, saya rasa demikian ya Pak Febi. Ya, jadi memang dalam konteks hamba Tuhan menjadi politik itu akan mengejar satu kekuasaan. Jadi memang dalam konteks ini bukan menjadi pejabat dan lain sebagainya. Artinya yang disampaikan oleh Pak Gohi bukan hamba Tuhan ikut berdemon, tapi tidak mengejar sesuatu jabatan seperti apakah itu anggota dewan, apakah
apakah itu ikut dalam partai politik tertentu, karena begitu dia masuk dalam partai politik tertentu saja, atau mungkin sebagai ormas sajalah. Ketika hamba Tuhan ikut dalam ormas yang underbow dari partai politik, dia sudah masuk di dalam politik praktis. Artinya apa? Artinya dia sudah harus mengacu ataupun ikut di dalam patron-patron ataupun tujuan-tujuan daripada organisasi tersebut. Ya, jadi saya rasa itu. Dan oh ya, Pak Wilson ya, Pak Wilson akan langsung ingin berinteraksi dengan Pak Gohi. Kayaknya sudah apa di Nias kalian nggak jumpa rupanya. Kok rindu kali beliau langsung berhubungan dengan Bapak. Silakan Pak Wilson. Silakan Pak Wilson. Baik, sebenarnya topik ini sangat menarik ya, politik dan Alkitab, Alkitab dan politik atau pandangan Alkitab terhadap politik. Memang tadi menarik ya, bahwa kita sepakat politik itu tidak salah sebenarnya. Tetapi oknum yang memperkersai tentang politik itulah yang salah. Nah, saya satu hal yang saya lihat dalam percakapan kita antara politik dan jabatan itu. Jadi kursi dengan orangnya. Nah, antara orang dengan kedudukannya. Nah, jadi sesungguhnya bahwa kita sepakat dulu bahwa para hamba Tuhan itu tidak salah berpolitik. Itu tidak salah. Tapi yang saya lihat dari tadi bahwa yang salahnya ketika para hamba Tuhan itu terjun dalam praktik politik itu sendiri. Artinya pada jabatankah ini jabatan, yaitu jabatan kursi, menduduki jabatan sebagai legislatif misalnya begitu, DPR, kabupaten atau provinsi atau juga pusat. Nah, yang menarik untuk saya secara pribadi bahwa satu kata tadi dari Aristoteles yang dikutip itu tentang kesejahteraan ya. Jadi sebenarnya hamba Tuhan kan adanya dalam gereja, ada dalam gereja. Nah, hamba Tuhan memiliki dua sisi, memikirkan dua sisi, yaitu sisi pertama dari sisi spiritualitas, itu yang paling utama, dan sisi kedua adalah masalah organisatorisnya. Nah, sekarang pendeta ini mau majukan dua-dua ini. Nah, bagaimana memajukan dua itu? Nah, kadang-kadang ada pendeta yang memang meninggalkan dulu jabatan kependetaannya, tapi pendetanya tetap, atau dia tetap ini untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh si Aristoteles, siapa tadi yang diikuti Bapak itu kesejahteraan itu. Nah, jadi supaya jemaat itu bisa sejahtera. Karena bagaimanapun kita menunggu-nunggu dari luar untuk memperjuangkan gereja, kalau tidak ada pendeta yang menjabat pendeta masuk ke sana juga duduk legislatif, ya tidak akan turun-turun kesejahteraan itu bagi gereja. Bagaimana menurut Pak Gohi sendiri ini? Ya, langsung saja Pak ya. Halo? Ya. Ya, terima kasih Pak Wilson untuk langsung berinteraksi mengenai hal ini. Tadi pernyataan Aristoteles itu mengatakan bahwa politik dipandang sebagai upaya kesejahteraan bersama. Nah, yang Bapak maksud adalah bagaimana kalau hamba Tuhan bisa kan itu kan yang Bapak sampaikan bahwa kalau dua-duanya bisa melakukan, kenapa tidak? Itu kan begitu Pak ya, supaya clear dulu pernyataan. Halo Pak Wilson? Itu maksud saya. Peran hamba Tuhan itu kan dua. Ya. Dari sisi spiritualitasnya dan juga dari sisi organisatorisnya. Betul. Artinya dua-dua ini kan hanya satu kata, sejahtera. Sejahtera jiwanya, sejahtera juga fisiknya. Nah, itu Pak Layari lebih mengerti itu entrepreneurship. Ya, Pak Wilson, artinya bahwa memang hamba Tuhan bukan hanya memikirkan rohaninya saja, jemaat-jemaat, tapi memikirkan memang mengenai hal-hal yang kesejahteraan ini juga. Maksud saya tadi adalah, tadi awal saya sampaikan bahwa kalau memang hamba Tuhan pengen menyuarakan kebenaran di sana dengan catatan tadi bahwa dengan punya tujuan menyuarakan hak-hak masyarakat, ya boleh untuk
masuk ke sana. Tetapi ini tadi, menurut pemahaman saya, kan Pak Wilson bisa saja berbeda dengan saya, tapi pemahaman saya bahwa kalau itu dua-duanya dijalankan itu akan mengakibatkan mencinderai kegaduhan terhadap jemaat, atau bisa saja jemaat tidak bertumbuh, justru politiknya yang semakin naik daunnya, artinya di mana-mana di televisi politik yang dibicarakan, yang tadinya berpikir ke sana menjadi saksi Kristus, menyampaikan firman Allah, justru sebaliknya yang disuarakan di sana yang terbalik, artinya adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kerohanian, walaupun itu kaitannya juga dengan kesejahteraan. Nah, mengenai hal ini yang kesejahteraan juga tidak hanya melalui politik, itu bisa dilakukan dengan cara yang lain ya Pak Layari tadi. Saya pikir beliau adalah salah satu contoh ya di kelas kita, bahwa selain dia di politik ya dia punya usaha yang lain yang bisa menghasilkan dan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Dan bisa juga seperti di STT yang punya tanggung jawab, atau hamba Tuhan yang punya beban kepada jemaat yang kaitannya dengan pertanian, melihat potensi-potensi kepada jemaat, ya bisa mendukung life skill-nya. Misalnya contoh di Pulau Nias ini kita banyak sekali potensi-potensi yang bisa dijadikan sebagai usaha. Nah, biasanya hamba Tuhan hanya, ya saya juga tidak setuju ya kalau hamba Tuhan hanya mendorong jemaat berdoa saja. Ya mestinya kan doa dan bekerja itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan termasuk hamba Tuhan adalah selain hamba Tuhan memikirkan rohani jemaat dan mendorong jemaat juga untuk terus bekerja. Dan kalau itu tadi kaitannya dengan politik, ya harus bisa didukung juga. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Gohi. Jadi Pak Wilson saya rasa selaras ya, dan sudah dijawab bahwa Bapak juga ingin bahwa dengan politik ini jemaat juga menjadi sejahtera. Nah, dari sisi Pak Gohi, ya boleh gitu loh, hamba Tuhan hanya sebagai katalisator gitu loh Pak, pendorong. Jangan dia yang terjun. Nah, itu tadi kira-kira. Jadi kalau jemaat Pak Wilson punya talenta untuk jadi politik atau seorang politikus, hamba Tuhan itu wajib memperlengkapinya menjadi seorang politikus yang beraroma, berkarakter Kristus, gitulah kira-kira menurut saya Pak. Karena saya petaninya saya Pak gitu. Yang petani kayanya Bapak ya. Baik, jadi ini akan saya tutup termin terakhir karena ini kalau diterus-teruskan makin seru dan waktu kita dibatasi oleh waktu tentunya. Jadi Pak Gohi, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Pauli Purba ya. Dan ini pertanyaan menggelitik gitu. Tadi kan hamba Tuhan yang terjun berpolitik. Nah, ini bagaimana kalau tokoh politik? Ini udah tokoh politik gitu Pak ya. Tokoh pemerintahan dan masih aktif. Masih aktif loh Pak. Masuk dalam pelayanan ke gereja Pak. Nah, dalam konteks tema Bapak ini, kira-kira sebagaimana penjelasannya? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Pak Pauli Purba. Ya, sebentar Pak. Masih ada lagi Pak. Ibu. Ibu atau Bapak ini? Ibu Gerda Maraya ya. Dia nanya Ibu, sorry. Sepakat Pak, hamba Tuhan sebaiknya tidak terlibat politik karena salah satu fungsi hamba Tuhan seperti yang Bapak sampaikan berkhotbah menyuarakan kebenaran Allah, bukan menyuarakan kebenaran partai atau golongan. Ya, bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi hamba Tuhan yang berpolitik? Artinya Ibu ini bertanya, kalau memang gembalanya itu tidak mau melepaskan kependetaan ataupun fungsi kegembalaan, tapi terjun di dalam politik praktis. Seperti tadi saya katakan, belum tentu menjadi anggota dewan, belum tentu menjadi salah satu kepala pemerintahan, tapi ikut jelas ya dalam rapat-rapat parpol, dalam rapat-rapat ormas underbow, dia aktif gitu Pak. Bagaimana sih sikap kita? Ya. Kemudian ini, kalau ini Pak Tony sebenarnya politik yang dalam tanda petik gitu di gereja suka berpolitik ya. Saya rasa itu Pak Tony sendiri udah tahu lah itu ya jawabannya. Kita sendiri juga kadang-kadang lihat nih kawan ini kok berpolitik ini di gereja gitu ya Pak Tony ya. Nah ini dari Ibu Else lah ya, Iso Margaret. Bukankah menjadi hamba Tuhan panggilan berarti melayani jiwa-jiwa? Ini sepertinya Ibu ini
setuju dengan Bapak. Tapi mungkin Ibu Else Margaret ini mohon pencerahannya lebih lagi gitu. Ya, jadi sebagai hamba Tuhan berpolitik maka sudah tentu tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Tuhan. Apakah fungsinya nanti kelihatan bahwa dia tentunya masih hadir ya, masih ikut melaksanakan yang lain, tapi apakah hatinya mungkin masih full di situ, konsentrasi masih full. Ya, kalau saya melihat yang membedakan saya dengan hamba Tuhan bukan pengetahuannya gitu. Mungkin saja pengetahuan Alkitabnya jemaat bisa lebih dari hamba Tuhan, tapi ginosko, hubungan dengan Tuhan, seorang hamba Tuhan wajib lebih erat hubungannya dengan Tuhan. Saya rasa itu sebagai penutup, silakan Pak Gohi. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, Pak Poli ya, Pak Poli ada di sini ya? Pak Poli Purba. Ah ya, teman kita Pak ya. Pak Poli hadir, Purba. Pak, hadir. Hadir. Pak. Iya, Pak. Berarti terbalik ini, pertanyaan terbalik ini. Bagus kan Bapak bertanya menulis ya, daripada langsung ya Pak ya. Terima kasih Pak, pertanyaan yang cukup berbobot dan membuat kita berpikir ya, dan itu realita. Bagaimana, ya ini kan meminta tanggapan. Ada orang atau tokoh politik yang masih aktif dalam politik, namun juga melayani di gereja atau di ini sendiri. Bagaimana? Tentu ini harapannya. Bagaimana pandangan saya? Pandangan saya adalah dari awal saya sampaikan bahwa kalau hamba Tuhan terjun di politik, tentu fungsinya, tujuannya sudah pasti berbeda. Sebenarnya pertanyaan ketiga tadi juga itu menyangkut hal ini adalah fungsi hamba Tuhan. Ya jujur saja kalau kita sudah berbeda fokus Bapak Ibu. Contoh, kita ini punya fokus yang tadinya kita berfokus tentang sesuatu, lalu kita berbagi fokus itu. Pasti itu akan terjadi satu ketidaksempurnaan atau ketidaksuksesan, ketidakseimbangan. Artinya adalah biasanya, dan yang saya pahami bahwa kalau orang sudah terjun ke sana pasti ya jarang sekali akan memegang Alkitab, ya paling disaku ya undang-undang, pasal berapa, kasus-kasus apa. Nah kalau berkhotbah pun ya bisa saja berkhotbah, tapi ya biasanya ending-endingnya itu masuk pada ranah di sana, ranah politik, entah memulai dengan apa dan sampai seterusnya. Jadi sikap, bagaimana pandangan saya mengenai tokoh politik yang masih aktif ya, lagi-lagi kembali kepada panggilan kita. Dan ya saya tidak tahu tokoh yang Bapak maksud. Nah kalau ada beliau sebenarnya itu lagi kembali. Panggilan awal, panggilan mula-mula ini Bapak Ibu yang menentukan kita setia dalam panggilan atau tidak. Itu kembali lagi. Kalaupun besok Bapak mau misalnya terjun di politik, ya saya tidak tahu panggilan Bapak. Tapi kalau saya, jelas sekali panggilan saya itu tidak mungkin saya khianati panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Itu sejak awal saya terima Yesus, saya punya panggilan yang kuat. Nah, saya tidak tahu ke depan apakah ada panggilan yang lain, tapi untuk saat ini saya sendiri secara pribadi belum ada panggilan untuk terjun ke sana. Pertanyaan kedua, karena pertanyaan 1 dan 3 saya sudah sampaikan bahwa bagaimana fungsi pendeta setelah terjun ke sana, ya pasti fungsinya sebagai konselor, fungsinya sebagai penasehat rohani ya tentu kadang-kadang pun kalau misalnya orang yang terjun ke politik ini ya, kalau itu tidak menguntungkan, memberikan sesuatu ya, itu kadang-kala misalnya ada jemaat yang terpandang dalam tanda kutip itu tidak ada hal yang bisa kita lihat memberikan satu harapan kepada kita ya, biasanya lebih kecenderungan melihat sosialnya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap jemaat kepada hamba Tuhan yang terjun di politik? Ya. Ya memang kalau jemaat, dan mungkin saja ini bisa terjadi nyata ya di dalam jemaat Ibu atau Bapak tadi terjadi hal ini, memang dilema ya. Ya sambil pendetanya khotbah nanti di atas mimbar, padahal kita juga misalnya adalah tahu juga kehidupannya, kesehariannya sebagai seorang politikus. Wah ini seperti khotbah yang tidak ada
kekuasaannya. Nah, itu sebabnya salah satu buku yang saya tulis adalah Khotbah yang Hidup. Saya menyoroti ke sana tentang karakter seorang hamba Tuhan, karakter seorang pengkhotbah, baik di atas mimbar maupun setelah tidak lagi di atas mimbar, kehidupannya sama, hamba Tuhan. Baik ada orang atau tidak ada orang, baik ada jemaat yang melihat kehidupannya kesehariannya, hidupnya tetap menjadi hamba Tuhan. Jadi di mana saja, entah kesendiriannya, di dalam laptopnya, di dalam HP-nya, kita tidak tahu. Termasuk HP ini sudah merusak banyak kalau kita tidak menggunakan dengan bijak. Ya, misalnya kesendirian kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita masih terikat dengan pornografi, misalnya contoh hal kecil ini, ya bisa kita tidak akan kita akan terikat di sana. Demikian juga kalau misalnya ada hamba Tuhan seperti menggebu-gebu di dalam khotbah, ternyata kita melihat kehidupan kesehariannya tidak mencerminkan karakter hamba Tuhan itu sendiri. Wah, kita biasanya lama-lama undur dari jemaat itu dan akan meninggalkan jemaat. Biasanya, tapi kalau memang jemaat memang memahami bahwa itu panggilan pendeta, Bapak Ibu sekalian, ya silakan. Nah, tapi memang ada pro dan kontra. Nah, itu sekali lagi itu bisa mencederai atau memecah belah umat. Bisa saja misalnya ada 100 jemaat yang pro dengan pendeta 50 orang atau 60 orang. Lah, jemaat yang lain, ayo kita membuka jemaat yang lain, gereja yang lain. Wah, ini masa pendeta begini, sehingga akan menjadi satu persoalan. Dan itu terjadi di beberapa kasus di Pulau Nias, pemilihan kepala desa. Tadi satu gereja akur, satu keluarga besar. Ya, setelah terjadi pemilu kepala desa, pemilihan kepala desa tidak terpilih orang yang mereka dukung. Ya, akhirnya mereka memulai ibadah di rumah dan memulai satu gereja, dan itu sudah terjadi. Dan saya pikir ini bukan hanya di Nias, di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Demikian, Pak. Baik, Pak Gohi, kita sudah tutup sampai termin keempat ya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Saya sebenarnya sebagai moderator tadi ingin mendengar ada pertanyaan yang sangat terkait ya dengan topik ini, yaitu tentang berita yang viral lah ya minggu-minggu yang lalu mengenai sikap PGI gitu ya terhadap terhadap ASN ya, ada yang tidak lulus ASN ya, PW itu. Beberapa orang yang boleh datang ke PGI dan kemudian PGI sontak ya. Saat itu juga melakukan press release gitu. Sementara tadi ada dikutip bahwa Pendeta Gomer, juga ada Pak Gohi kutip ya, bahwa beliau juga setuju turun dulu kamu, uruskan dulu ini kependetaanmu, baru kamu terjun ke dalam politik. Nah, tetapi beliau langsung menjudge gitu loh, bahwa saya membela pelemahan KPK. Ya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Saya timbul dalam benak saya gitu ya, dalam konteks begitu saya diminta dan diberi tugas menjadi moderator dari Pak Gohi. Saya melihat ini sebenarnya sesuatu yang sangat kontekstual ya dengan peristiwa, dan peristiwa ini menggambarkan sesuatu yang menurut saya agak janggal ke dalam menurut saya. Bapak-bapak tentu Bapak Ibu mempunyai pandangan yang berbeda, tidak masalah. Tetapi tanpa ada check and recheck kepada pihak yang lain, itu keluar. Nah, mungkin Pak Gohi, ini mungkin 2 menit aja Bapak bisa jawab, apakah ini termasuk yang Bapak katakan terjun dalam politik praktis? Ya, terima kasih Pak Reja. Memang tadinya Bapak menjadi sekutu saya ya. Sekutu ini Pak. Ya, sekutu. Ini menambah nilai Bapak, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya harus sampaikan bahwa kutipan pernyataan Pak Gomar ini adalah tanggal 21 Juni 2018. Pernyataan mengenai politik ini, dan kalau bisa dia harus meninggalkan jabatan kependetaannya tanggal 21 Juni 2018. Berarti sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Hampir 3 tahun yang lalu. Manusia bisa saja berubah, Pak Reza. Bisa atau
hal-hal itu bisa saja akan terjadi. Seperti pernyataan yang saya sampaikan tadi. Orang menyampaikan contoh waktu tadinya kampanye macam-macam. Lah waktu berjalan mungkin 1 bulan, 3 bulan masih akur-akur dengan ini. Lalu pada akhirnya melupakan itu semua. Nah, kaitannya dengan pernyataan ini, ya saya memang belum mendapatkan berita itu Pak Reja mengenai kasus yang barusan terjadi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu. Baik. Karena saya tidak mengikuti berita itu. Demikian Pak. Ya, kita bukan membela diri nih Pak ya. Tapi saya mengerti Pak, karena kita semua juga Bapak dan saya sama. Artinya masukan itu hanya dari berita-berita yang kita terima. Kita tidak tahu duduk persoalannya. Jadi mungkin Bapak setuju juga bahwa itu adalah salah satu indikasi berpolitik praktis, ya. Tetapi itu sangat debatable dan semua orang punya pandangan yang sama. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih. Kita beri applause kepada Pak Gohi sekali lagi. Dan kepada Bapak Ibu semua, baik yang sudah ikut dalam Zoom Webinar ini, demikian juga yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya mohon maaf kalau ada yang bertanya kembali setelah saya tutup, karena waktu kita juga yang membatasi kita. Dan sebelum kita tutup, saya akan ada beberapa catatan sebagai satu kesimpulan yang mungkin jauh dari sempurna, yang saya coba sampaikan berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh teolog muda kita, Pak Kejar Hidup Laya. Yang pertama adalah pandangan Alkitab terhadap politik. Jadi beliau tadi sudah jelas menjelaskan pandangan Alkitab itu begini loh, politik itu seperti ini. Kemudian politik adalah upaya untuk membentuk atau melakukan satu kesejahteraan bersama. Ya, jadi menurut Aristoteles yang saya catat tadi, artinya tujuan politik sebenarnya bagus. Tujuan politik sebenarnya mulia. Persoalannya kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh ditambah oleh Pak Layari ya, bahwa orang berpolitik itu tidak lepas dari mengejar kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang kekuasaan, tentunya kedagingan kita yang lebih ya. Karena roh itu tidak ingin kekuasaan di dunia ini gitu loh. Roh kita menghendaki yang lain. Nah, di dalam konteks itulah terjadi pembiasan. Yang tadinya politik menjadi satu yang baik, ternyata pada kenyataannya khususnya di Pulau Nias berdasarkan pengalaman daripada Pak Laya itu belum terlaksana. Kemudian yang ketiga, teologi tidak bisa bercampur dengan politik praktis. Jadi bila Anda hidup sebagai hamba Tuhan dalam hal ini, janganlah berpolitik praktis gitu loh. Karena kalau itu terjadi, justru akan menjadi kontraproduktif, terjadi perpecahan. Dan sudah disampaikan oleh Pak Laya bahwa sudah ada yang jemaat melakukan ibadahnya sendiri di rumahnya gitu. Akibat dari terjadinya hamba Tuhan yang terjun di dalam politik praktis. Kemudian yang keempat, hamba Tuhan adalah panggilan. Oleh sebab itu tidak bisa menjadi politikus. Berulang kali tadi Pak Laya mengatakan, tentukan panggilan Anda itu sebenarnya apa? Kalau Anda panggilan hamba Tuhan dan sudah menerima dan mengatakan, ya Tuhan, dengan sepenuh hati aku berjanji, itu adalah satu komitmen kepada Tuhan gitu. Tidak lagi kepada yang lain gitu, karena kita tidak bisa mempunyai Tuhan yang dua Tuhan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, hamba Tuhan perlu belajar politik. Nah ini titik ininya ya, yang bisa kita sepakati bersama. Hamba Tuhan itu perlu belajar politik untuk membimbing umatnya, untuk menjadi politikus Kristen yang benar. Ketika ada satu talenta, kita bisa lihat, mungkin seorang hamba Tuhan bisa melihat bahwa ada seorang jemaat mudanya yang mungkin berlatar belakang sosial politika atau sarjana hukumkah, dan juga dia punya satu panggilan menjadi politikus. Kewajiban daripada hamba Tuhan itu untuk menjadikannya politikus Kristen yang benar. Apakah itu? Tidak berbohong, tidak korupsi,
dan melakukannya untuk kepentingan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kejar Hidup Layak ini. Seorang teolog muda yang saya kagumi, bersodiak Libra. Libra Bapak kan? Enggak. Oh bukan. Bapak ini. Baik, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk menutupnya kita akan dibawakan doa penutup oleh Pak Wilson Bawa Menewi MTH, seorang hamba Tuhan yang sama-sama dengan saya juga kuliah di STT Pelita Kebenaran. Kepada Pak Wilson kami persilakan. Pak, mungkin sebelum nanti berakhir kita peserta foto bersama, kemudian ada pengumuman sedikit untuk seminar berikutnya, di mana kita ajak juga seluruh peserta pada siang hari ini untuk bisa mengikuti seminar berikutnya nanti di tanggal 18 Juni oleh pembicara adalah Pak Franky Simatupang MTH dengan tema The Role of Hermeneutics Epistemology in Bridging the Grammatical Gap. Jadi ini seminar nasional dan kita undang seluruh peserta nanti bisa hadir kembali di tanggal 18 Juni 2021. Dan, baik Pak. Dan nanti setelah doa penutup nanti kita boleh foto bersama. Kepada Pak Wilson kami kembali kepada moderator. Pak Wilson kami persilakan untuk membawa doa penutup dan sekalian berkat Pak ya. Doa dan berkat. Terima kasih Pak. Pak Wilson. Oh, Pak Wilson sepertinya sudah live, Pak. Beliau ada tugas pelayanan, mungkin di Bapak Hunjuk saja salah satu dari ini, Pak. Pak Poli, Pak. Pak Poli, Pak. Pak Poli, oke. Pak Poli Purba ya. Pak Poli Purba kami persilakan Pak untuk menutup ini dengan doa. Silakan Pak Poli. Oh, sepertinya beliau tidak, beliau sedang ini Pak, lagi online itu. Ya, mungkin kepada, kami persilakan kepada yang lain, Pak Bija, karena siapa ya, Bapak Pak Samarela lah. Pak Samarel kalau Bapak tadi membuka, sekarang Bapak yang menutup. Silakan Pak Samarel. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih dalam kehidupan kami, yang selalu bekerja melalui kehidupan kami para hamba-Mu dalam hal negara. Tuhan mengizinkan umat-Mu tengah masyarakat. Oleh karena itu kami melalui seminar yang dilaksanakan pada hari ini yang disampaikan oleh pembicara kami Pak Gohila tentang berpolitik sebagai umat Kristen, apalagi hamba Tuhan, melalui penyampaian hamba banyak hamba-Mu yang telah menyampaikan pembicaraan sebagai narasumber kami pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Gohila dan seluruh kami. Tuhan pakai di tengah-tengah masyarakat menjadi saksi dan bisa menegakkan kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kami. Inilah kami, ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri acara ini. Amin. 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 Pak, kita berfoto, Pak Parlit. Ya, silakan Pak. Ini saya tampilkan dulu galeri view-nya. Okay. Ya, Bapak Ibu boleh dengan sikap yang semangat kita akan foto bersama. Untuk ada 3 screen di sini. Untuk screen pertama kita akan foto. Ya, 1.
Ya, Pak Laia, Pak Kejar Hidup, ya. 1, 2, iya. Baik, Bapak Ibu, untuk screenshot yang kedua, mohon diaktifkan videonya sebagai dokumentasi untuk STTPK. Terima kasih bisa hadir. Untuk screenshot yang kedua, 1, 2, 3, ya. Kemudian screenshot yang ketiga, ya. Boleh dikasih ikon jempol ya, boleh nih semuanya, ya. 1, 2, 3, ya. Terima kasih semua Bapak Ibu buat kehadiran Bapak Ibu semua dalam seminar. Terima kasih buat narasumber Bapak Kejar Hidup Laia yang sudah menjadi berkat buat kita. Terima kasih buat moderator Bapak Insinyur Rija Ketarek MBA MTH yang memandu acara dengan sangat baik. Pemateri juga sangat baik, dan seluruh peserta, secara khusus mahasiswa doktoral, mahasiswa magister teologi STT Pelita Kebenaran, dan secara khusus juga yang saya hormati rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, para dosen, para mahasiswa dari STT lain maupun dari gereja lain yang telah berkenan hadir, kaum profesional. Terima kasih buat kehadirannya. Tidak ada arti tanpa kehadiran Bapak Ibu. Seminar hari ini sungguh menjadi berkat, dan kami undang kembali Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang ada di grup WhatsApp, untuk bisa mengikuti seminar-seminar berikutnya. Bapak Ibu yang ingin memiliki materi dan sertifikat dapat nanti chat kepada kami WhatsApp, dan kami akan segera kirimkan materi dan sertifikatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan salam perpisahan sementara di sesi materi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Pasca, Pak Perlin Zebua, dosen kami juga. Jadi Bapak Ibu, kita telah mengalami keseruan-keseruan ini. Masih ada 7 lagi mesesis ya yang mungkin bertanya, tapi kami himbau untuk Bapak Ibu boleh mengikuti seri daripada seminar nasional ini. 2 bulan ada berturut-turut, karena ada 7 kandidat doktor kita yang wajib untuk melakukan seminar nasional dengan topik, dengan keseruan yang berbeda-beda tentunya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi atas nama seluruh panitia, seluruh Sivitas Akademika STT Pelita Kebenaran, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di dalam seminar ini, dan kami berharap berkat dan kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup Bapak Ibu, sehingga kita bisa bertemu lagi minimal pada tanggal 18 Juni untuk seminar yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Salam hormat. Shalom semua, terima kasih. Ya, boleh saling menyapa ya Bapak Ibu, silakan. Zoom-nya saya buka dengan bebas. Terima kasih. Boleh saling menyapa. Terima kasih mahasiswa STTA. Terima kasih Pak. Kalian diam dari tadi ya. Ini mahasiswa STT Anugerah Misi yang juga hadir. Terima kasih Pak. Thank you, tetap semangat. Terima kasih semua. Irwan, terima kasih sudah Pak. Pak Iya, terima kasih. Udah musim durian Pak Laya. Kalau ya Pak Laya ke Medan nanti bawa durian itu untuk Pak Rija. Pak Rija itu ya Pak, yang banyak durian ya Pak. Pak Rija. Sampai jumpa Bapak-bapak. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. Sebentar kita boleh evaluasi sebentar ya. Baik, Pak. Terima kasih peserta. Ada 56 orang ya. Terima kasih Bu Izin, Mega. God bless. Terima kasih Bu Margaret. Ya, dari Pasca Sarjana juga yang program Magister Teologi juga hadir. Izin pulang ya. Ya Bapak Ibu, nanti semuanya bisa.
Ya, luar biasa ya. Seminar pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita harapkan nanti di seminar berikutnya lebih banyak lagi pesertanya oleh Pak Franky ya. Kalau bisa 2-3 kali lipat peserta ini bisa dihadirkan untuk bisa dan seluruh Indonesia kita bisa undang, seluruh STT juga kita undang, juga kaum profesional untuk bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Jadi ini di sini sudah hadir Pak Franky. Ya, Pak Franky boleh untuk nanti persiapan ya untuk nanti seminar kita di tanggal 18. Ya, ada telepon. Pak Franky. Ya, Pak. Berat sekali pula materi Bapak. Supaya jangan banyak yang bertanya, Pak. Baru sampai alif bet. Artinya kan dia kalau bertanya harus menguasai Pak materinya. Makanya itu yang berat. Apa artinya nufit Pak? Awak bilang ya kan nanti kan di mana letaknya? Ini udah kacau. Padahal itu dari S1 ya kan? Enggak, intinya itu mengenai tentang gramatikal aja, Pak. Hermeneutik ya, hermeneutik. Iya. Hermeneutika terhadap epistemologi hermeneutik, Pak. Jadi epistemologi hermeneutik itu sering sekali ya itu orang-orang yang ingin mengetahui tentang tata bahasa Alkitab bahasa aslinya itu keliru, Pak. Kalau saya dengar itu keliru. Seringkali orang-orang yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan itu tidak masuk di dalam apanya itu hermeneutiknya. Maksud dan tujuan si penulis. Ya, hermeneutiknya terutama, Pak, tafsirannya. Iyalah, artinya maksud dari ayat itu tidak tersampaikan secara lebih clear. Iya. Berdasarkan tata bahasa yang dimaksud. Iya, kita kan pakai dua bahasa itu, Yunani dan Ibrani. Tapi karena ini seminarnya dibatasi oleh waktu, mungkin saya hanya menerangkan Yunani saja, Pak. Ibraninya sedikit aja. Ya. Materinya tadi waktunya sudah ada cukup waktunya tadi, Pak. Jadi waktunya sebenarnya cukup untuk pemateri berikan. Ya, nanti kita akan koordinasi lagi. Pak Rija, Pak Franky dan teman-teman, saya mohon izin dulu. Kebetulan ada tugas lagi. Terima kasih buat semuanya, sukses buat mahasiswa pasca sarjana. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu lanjut silakan. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu gimana? Kita bubar juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Purba. Terima kasih, Pak Samarel. Terima kasih, Pak. Ya, kawan-kawan yang masih ada. Biar kita ini. Ini Pak Victor Situmorang ini lama saya nggak lihat. Apa kabar, Pak? Pak Victor juga di STT, Pak ya? Ya, Pak, di STT, Pak. Oh. Itu. Sekarang lagi ngambil S2, Pak. Iya. Topik Pak Franky itu bagus banget itu. Mesti belajar dulu, Pak. Iya. Sebenarnya ya itulah, Pak, belajar hermeneutika lagi kita, Pak. Hermeneutik dan epistemologi. Kalau mau bertanya belajar dulu, Pak ya. Belajar dulu dia, Pak. Baru bisa bertanya. Nanti takutnya nggak nyambung pertanyaannya, Pak. Nyambung, Pak, betul. Di situ